Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi bagian yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak umat muslim di sekitaran masjid ini. Kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam memenuhi panggilan salat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah kaki kita menuju masjid ini dinilai sebagai kebaikan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan Rasulullah, sampai dengan saat ini kita masih dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, yang paling penting untuk kita ucapkan adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang apabila kita kalkulasikan, kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Jika kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah At-Takwir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Di dua ayat ini Allah menyebutkan bahwa neraka jahim Allah nyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan surga Allah dekatkan. Sangat luar biasa diksi yang telah Allah pilih, bahwa dari dua ayat ini menggambarkan bahwa begitu besar kesempatan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka saja Allah sebutkan hanya dinyalakan, tapi surga Allah sebutkan didekatkan kepada kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian amal ibadah yang sudah kita lakukan sampai dengan usia kita saat ini, ada bagian pahala yang bisa kita dapatkan yang menjadikan kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini
hari yang sangat istimewa Allah sebutkan dari sekian banyak hari. Hari menjadi hari spesialnya ibadah, yang ketika azan maghrib dikumandangkan tidaklah satu aktivitas pun yang kita lakukan selain itu wajib harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dilakukan bukan hanya ibadah-ibadah ritual saja. Segala aktivitas yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Mulai dari bangun tidurnya, setiap langkah jejak kakinya, segala aktivitasnya, makannya, minumnya harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita bedakan. Bagaimana caranya? Salah satu contoh misalnya, saat kita merasa haus dan teman kita yang mungkin beda agamanya dengan kita juga merasakan haus, perbedaan kita minum dengan dia adalah minum kita harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan minumnya teman kita hanya menghilangkan dahaga saja. Apa perbedaannya? Saat kita minum kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka minum itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak akan ada nilainya jika hanya minum sama saja dengan teman kita, maka hanya sekedar menghilangkan dahaga saja. Itu contoh sederhana bagaimana melakukan setiap aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan, keluarnya langkahkan kaki kiri. Maka setiap aktivitas itu tidaklah mungkin kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk menyampaikan judul khutbah amalan sederhana tetapi nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah, dari mulai kita tidur hingga kita tidur kembali, seharusnya kita mengazzamkan dalam hati kita bahwa tidak ada jaminan kita bisa hidup esok hari. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang melakukan segala sesuatu kecil apapun harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan pertama yang sederhana tapi nilainya luar biasa adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini amalan yang luar biasa tetapi banyak orang-orang yang meninggalkannya. Nabi SAW menjamin bahwa orang yang mendapatkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh senilai dengan, bahkan melebihi dunia dan seisinya. Mulai hari ini kita azamkan dalam hati, jangan sampai 2 sholat sunnah ini, 2 rakaat sholat sunnah ini kita tinggalkan sampai ajal kita. Amalan sederhana berikutnya adalah kita saat melangkahkan kaki untuk mengazamkan diri untuk bekerja di pagi hari. Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang di pagi hari meninfakkan rezekinya, maka malaikat akan mendoakan kepadanya, ya Allah, tolong berikan ganti kepada orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Lalu malaikat yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong bangkrutkan orang yang enggan berinfak dari sekian harta yang diberikan kepadanya. Dan hadis riwayat Ahmad, hadis Bukhari dan Muslim. Ayuhal muslimun, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan sederhana tapi nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, atau jika tidak bisa maka ia diam. Ini amalan sederhana, tapi banyak orang lebih mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik
baik itu dari lisannya maupun dari jari nyebarinya. Mengupload status yang luar biasa, bisa menyinggung perasaan orang lain, perasaan sahabat, perasaan kaum muslimin yang lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, sahabatnya, seluruhnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Sederhana sekali, tapi amalannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar memuliakan tamu. Jadi jangan sampai saat ada tamu yang hadir, baik itu di rumah kita, dimanapun, di kantor kita, maka muliakan ia. Sajikan sajian terbaik yang kita berharap bahwa dengan sajian itu dapat mengantarkan kita meraih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwas samiul alim.